Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala kulli shay'in wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haditha jamaah di rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, kita syukur. Mari kita panjatkan kehadiran dan maha Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih dari nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon duduknya kita, dunia kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajab ini, dan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi dalam kehidupan kita, memuaskan hati kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu marilah kita awali hadis kita membaca surat Al-Fatihah. Kita nyatakan berkait untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek, kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk saya kumpulkan almarhum Bapak Ibu Abdullah bin Muntaha dan juga segenap orang tua kita yang telah rahmatullah, agar mereka semua mendapatkan fitrah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya Allah min riyadil-jannah, dan dikenyakan percaya di dunia sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, suami kita yang saat ini sedang sakit. Bisa mohon diberikan Al-Fatihah segala penyakitnya yang akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita minta kepada Allah agar kita dijaga istihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. فازم سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعصابه والجرد وحبيبه بالجنة أحمد بن موسى وسلم فيه المقدم محمد بن أبي بكر رسول وسلم الرحمن حجاب بن شهاب المختار سنة عبد الله بن شعب رضي الله بن أحمد بن وسلم عبد الله بن أبي بكر علي وسلم عبد الله بن أبي بكر عصاص رسول الله وسلم أبي عمر الرحمن الصحيح رضي سنة علي بن عبد الله البار وسنة فخر الجزء وكيف السائل سنة عبد الله بن أبي الحجاج صحيح رضي سنة أحمد بن أبي الحجاج وصوله ورحمة عبد الله بن مرتاتي بحسن بن عبد الله بن مرتاتي وسعيد بن عبد الله بن مرتاتي بحسن عبد الله بن محمد بن أبي شهاب وصوله من عبد الله بن المشهور رحمة المشهور البغية وسيد أحمد بن زيد الرأسي صاحب رسالة الجامعة وصوله من وفوره رب العالمين والفضل والكريم وهذا الله على صاحبه حتى الله يغفر له ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويعين أبصارهم وواجه معاصيهم وعرفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح عليه وعليه متوالدين في الدين وجعلنا من ذلك الصالحين وجعلنا من ذلك المتقين وجعلنا من ذلك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس على عظيمها وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah Allah ta'ala wa qala ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu alla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hatta idza jaa ahaduhumul maut, ya, hingga apabila datang ya kepada salah seorang ya dari mereka, itu ada apa yang datang al-maut, kematian. Qala rabbi, dia berkata irji'un, kembalikanlah aku ke dunia, la'ali, ya, agar aku amal salihan, itu berbuat amal saleh, bima taraktu, ya, terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Karena innaha kalimatun wa qailuha, sekali-kali tidak
sesungguhnya itu ya kalimat adalah perkataan yang diucapkan saja. Ya, ini masih kita dalam bahasan tafakur, yaitu dulu limot, tidak kematian. Ya, jadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza ja'a ahadumul maut, kalau datang apabila datang salah seorang dari mereka, yaitu apa yang datang kematian. Jadi kalau kematian datang kepada kita, qala rabbi irji'un, ya dia akan berkata, kembalilah dan kembalikan aku ke dunia. Nah ini ya, jadi di bulan kita sekarang berada di bulan Rajab, dan sedikit lagi kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ya, orang-orang yang telah meninggal dunia itu mereka menangis dan mereka sedih. Ya, siapa yang menangis dan siapa yang sedih? Orang-orang yang meninggal, yang mereka dulu ketika hidup di dunianya dia lalai kepada Allah, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, ya tidak pernah melakukan amal saleh. Ya, bahkan di saat masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dia tidak pernah melakukan ya amal kebaikan apapun di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kepada orang yang meninggal dunia ketika itu diperlihatkan oleh Allah kemuliaan bulan Rajab, ya kemuliaan orang yang beramal di bulan Sya'ban, kemuliaan daripada bulan Ramadan yang mereka beramal soleh, dikasih untuk pahala-pahala ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka menyesal, ya mereka minta dikembalikan lagi hidup di dunia. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa beramal soleh yang mana dulu ya amal soleh ketaatan mereka tinggalkan ketika hidup di dunia. Baru nyesel nanti, ya baru nyesel. Makanya ya li'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha. Ya, nah agar aku berbuat amal soleh, ya diminta dikembalikan lagi ke dunia agar bisa berbuat amal soleh fi ma taraktu, ya terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ya, dan ketika masih hidupnya dia pernah taat mengerjakan amal soleh, ya dinyesal diminta kembaliin lagi ya hidup di dunia. Kala inna kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja oleh orang yang mati. Ya, nah ini ya, dan kita mumpung kita masih dipanjangkan umur, ditemukan dengan bulan Rajab, ya dan kita minta agar kita juga mendapatkan keberkahan bulan ya bulan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, nah ini ya, sebab bulan Rajab ini dikatakan Syahrullah, ya bulannya Allah. Sebagian ulama mengatakan Syahrul Taubah, bulannya untuk kita bertobat kembali kepada Allah. Sebab ya Rajab sendiri rohnya adalah rahmat, ya jinnya itu adalah jurmul abdi, ya dosa hamba. Sedangkan baknya itu adalah birullah, kebaikannya Allah. Ya jadi di bulan Rajab Allah melimpahkan ya seluruh rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa? Litaibin, kepada orang-orang yang ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Rajab ini dijadikan oleh ulama untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nanti bulan Sya'ban masuk untuk membersihkan penyakit hati kita, hasud, dengki, iri dengan orang. Ya, nanti masuk bulan Ramadan, dosa kita sudah bersih, penyakit hati kita sudah bersih. Masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih daripada dosa, sehingga kita melaksanakan ibadah yang begitu berat, puasa sebulan penuh. Coba bayangin, berat ini bukan hal yang sepele. Malamnya kita sholat 23 rakaat, itu enteng tuh, berat. Tapi kalau orang yang sudah diampuni oleh Allah, ya hatinya sudah bersih, masuk bulan Ramadan, ini ibadah yang berat itu akan terasa ringan. Ya, sebab yang bikin berat kita ibadah lantaran dosa kita terlalu banyak. Ya, yang berat ibadah kita itu lantaran dosa kita banyak.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ila qaulihi ta'ala walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kepadamu harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anak, an dzikrillah, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita diingatkan ya Allah. Siapa yang dipanggil ya oleh Allah? Amanu, orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kepadamu harta-hartamu. Ya, jangan kita lalai ya zikir kepada Allah, lalai mengingat kepada Allah lantaran sebab harta. Ya, orang hartanya banyak, hartanya di mana-mana, dia khawatir hartanya hilang. Ya, dia khawatir dengan badannya. Sehingga apa? Ya, yang dipikirin hartanya, ya, di sisi lain apa? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disibukin dengan harta kita. Kita khawatir harta kita hilang. Kita khawatir ya barang kita hilang dan lain sebagainya. Dia nggak khawatir kalau dirinya nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala auladukum, dan juga begitu juga anak. Dulu waktu masih bujangan kita rajin talib. Di mana aja majlis Rasulullah, hampir mana dia pun buat. Ya, lagi di musola haram di mana aja lagi. Di saat kita dikasih karunia oleh Allah berupa anak, ya, mulai punya anak satu, anak rewel, ya, dia mau bilang ngaji aja lah, rewel, keterimanya, Pak, jangan lagi dulu deh, Pak. Ya, kemudian ini anak rewel begini, itu bisa kalah kita tuh dengan hal begitu. Ya, kita belain yang ngaji juga anak. Ya, nah, ini jangan kita kalah dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, dengan juga kita lalai disebabkan dengan harta. Ya, ada udah pakai sarung, wah, udah kita. Ya, apa lingkungan ada teman kita. Ibu dulu ngaji ikut gua lagi banyak duit tuh. Ya, kita makan sate. Diajak makan sate. Dia balik lagi pulang dari celana. Dia belah-belahin tuh, diajak makan. Ya sama di tempat kali juga sama begitu. Udah ngaji udah gak mau lagi. Ngeliat empang, buru-buru tuh. Jadi pulang, buang-buangan. Ya, bisa kalah dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya kita ingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, janganlah yang melalaikan kepadamu sebab harta-hartamu, wala auladukum, ya, dan juga sebab anak-anakmu katanya, an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di saat mendapatkan gelar dari Allah itu Khalilullah, kekasihnya Allah, malaikat itu nanya sama Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin Ibrahim kau berikan gelar Khalilullah, kekasih Allah, sedangkan Nabi Ibrahim itu sehari-hari sibuk dengan urusan dunia. Apa kata Allah? Ya malaikat, sesungguhnya aku yang lebih tahu. Kalau engkau nggak percaya, engkau uji ya Ibrahim kekasihku. Datang akhirnya malaikat menyerupai manusia ke rumah Nabi Ibrahim, ketok pintu. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Kata malaikat, ini harta yang kau miliki begitu banyak, ini milik siapa ya Ibrahim? Allah. Ya, kalau kita ditanya gitu jawabnya begitu kan? Harta lu banyak banget, kerja gua dari muda. Ya, kumpulin uang harta banyak. Nabi Ibrahim ketika ditanya Allah. Ya, jangankan harta katanya. Seandainya Allah pengen ambil hartaku saat ini juga, aku ridho. Sebab itu harta adalah titipan dari Allah. Jangankan harta anakku Ismail nih,
yang puluhan tahun saya minta kepada Allah, ya baru dikasih, ya dan saat ini lagi lucu-lucunya. Seandainya Allah pengen gua ambil itu anakku, aku ridho. Jangan harta anak aja gua ridho ke Nabi Ibrahim. Gara-gara asbab ngomong begitu, malamnya Nabi Ibrahim mimpi. Falamma ra'au fil manam anni adbahuka. Ya, ketika Nabi Ibrahim tidur, beliau mimpi. Yang mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Gara-gara ngomong begitu tuh, diuji Allah langsung. Coba buktiin, gue mau tahu. Gue ngomong tadi, ambil aja makan harta anak aja gue ridho. Diuji langsung, buat mimpi Allah. Akhirnya ketika mimpi itu malam, Nabi Ibrahim berpikir, ya pagi harinya ngomong anak, ya Ismail, bermalam agak mimpi, ya aku diperintahkan untuk menyembelihnya. Pandur mada taroh, kata Ibrahim, apa pendapat wahai anakku Ismail? If'al ma yukmar wa takunu minal sholihin. Kerjakanlah wahai ayah, ya sesungguhnya aku bahkan semoga Allah yang termasuk menjadikan ayah termasuk orang-orang yang sabar. Masih bingung apakah ini perintahnya mimpi itu dari Allah apa dari setan datangnya. Makanya terkenal tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut apa? Yom Tarwiyah, hari keraguan-raguan Nabi Ibrahim atas mimpi itu. Benar nggak dari Allah atau dari setan? Nah di tanggal 9-nya, nah terkenal dengan sebutan apa? Yaumul Arafah. Hari mulai timbul keyakinan Nabi Ibrahim kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari tanggal 10-nya disebut Yauman Nahar, hari penyembelihan. Ya, itu sebabnya itu Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi hartanya banyak. Ya, ini nggak sedikit pun hatinya ya nggak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Ibrahim hartanya banyak, sibuk dengan urusan dunia, kata Allah, sedetik pun ya hatinya tidak pernah ya lupa kepadaku, kata Allah. Ibrahim ya ini dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila qaulihi ta'ala wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan ya menangguhkan atau menunda ya kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Ya, jadi kalau ajal kita sudah sampai, malaikat maut sudah datang, ya udah, ya kita nggak bisa menolak. Ya ntar dulu dan malaikat, gue mau ketemu bini gue dulu, sama anak gue lagi. Ya, nah atau anak itu kecil masih baru lahir 4 bulan, maknya pengen bahkan masuk urat umpamanya. Malaikat datang di masuk urat mengambil anaknya. Ya malaikat nggak pakai foto jawab jangan tersekian anak kecil banget. Nggak ada ya dibetot juga udah mau kecil kayak mau gede mau sakit ya mau sehat. Kalau malaikat udah datang ya nah ini la yastakhiruna sa'atan wala yaqtimun. Ya jadi katakan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya nggak bisa kita menangguhkan kematian. Beda kalau dia mau meninggal orang soleh. Ya kayak teman ini, teman-teman belum meninggal ya tadi. Habib Mahdi bin Segar bin Syahru Bakar bin Talib. Umurnya juga kan jauh, cuma alim. Ya, nah, dia tanggal 12 kemarin bulan Rajab, dia bikin kuburan, gali kuburan. Dia gali kuburan. Kata satrinya dia, kuburan buat siapa dia? Buat anak. Anak dikit lagi di sini. Tahu tuh orang-orang begitu. Ya, kalau orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, mau mati aja sudah dikasih isyarah, dikasih kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang digali 2 lubang ke dia. Satu lubang di dalam, sini dibikin lagi 2 lubang jadi. Satu buat siapa? Wallahu a'lam. Kalau misalnya mati ada lagi gitu.
Itu hebat, masih muda di bawahnya. Ya, tapi masya Allah, ya, anaknya bisa jawab. Ada banyak, ya semua alumni dia ikut ngumpulin tadi. Ya, cuma yang bisa hadir. Ya, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'ala ajaluha. Wa fa'idatun hadza tafakkur. Ya, dan faidah tafakkur ini, artinya tafakkur tentang kematian, ya itu faidahnya apa? Buahnya apa? Qasrul amal. Ya, adalah ya memendekkan angan-angan. Wa islahul amal. Ya, dan bisa memperbaiki amal. Wa idadul zat, dan menyiapkan bekal untuk di hari tempat kembalinya, yakni yaumul akhirah. Ya, jadi faedahnya kita sering ingat kematian, ya, buah dari tafakkur kita itu akan menyebabkan kita nggak jadi orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan bahaya. Ya, lu kapan mau sholat? Kalau umur udah 40 deh, buat tobat ya, belum dikomat deh, mau sholat. Ya, entar itu panjang angan-angan tuh, umur 40 baru tobat. Ya, entar nih, gue dikit lagi bulan akhir bulan, proyek ini dibuang, mau sedekah dan mau sholat. Padahal tuh hari megang duit dia, ngapain nungguin entar proyek ini gue ya, kalau banyak angan-angan gitu. Ya, yang ada dengan sedekahin nungguin yang entar yang gak kelihatan. Ya, nah ini banyak angan-angan namanya. Ya, jangan. Makanya dengan ingat kematian untuk menghilangkan qasrul amal pada angan-angan itu jangan sampai ada diri kita. Belum tentu umur kita bulan depan masih ya, belum tentu umur kita 40 kita masih ada. Nah, kalau kita mati belum tobat ya, nah ini jangan. Ya, jadi untuk mengurangi daripada qasrul amal, ya, memendeknya angan-angan. Yang kedua, apa buahnya? Islahul amal. Ya, sehingga apa? Kita bisa memperbaiki amal kebaikan kita. Ya, nah, kita introspeksi diri, kita muhasabah. Ya, sekarang umur 45 tahun, dari mulai balik sampai 5 tahun, banyak mana keburukan yang kita lakukan, apa kebanyakan ketaatan atau masalah yang kita kerjakan. Ya, dipikiri tuh, masih banyak dosa ini, mau diperbaiki amalnya, diperbaiki amal soleh, ditingkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Dia sering banyak mengingat kematian. Wa idadul zat, ya, dan menyiapkan bekal, sehingga gak disiapin bekal, ya, bekal untuk kembali ke negeri akhirat. Nah ini ya manfaatnya kita dzikrul maut, ya, banyak daripada mengingat kematian. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan adil akhirah simanpun, siapakah orang yang paling cerdik hidup di dunia ya Rasulullah? Ya, kemudian ya sahabat bertanya ke Rasulullah, adil akhirah simanpun, ya wahai sahabatku, apakah engkau tahu orang yang paling cerdik, paling pintar hidup di dunia? Ya, nah kata sahabat mengatakan orang yang duitnya banyak ya Rasulullah, bukan. Orang yang istrinya cantik ya Rasulullah, bukan. Orang yang punya anak banyak ya Rasulullah, bukan. Ya, tapi orang yang cerdik hidup di dunia, aktaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, sebab kenapa? Orang kalau banyak mengingat kematian, dia akan takut untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Sehingga apa? Istidad. Dia akan mempersiapkan dirinya dia, ya, untuk beramal soleh. Nah, kalau sudah kita banyak amal soleh kita, di saat kita meninggal dunia, ulaikal akhyar. Ya, zahabu fid dunya, ya, wa bi karamatil akhirah. Nah, orang kalau sudah amal solehnya banyak, kebaikannya banyak, ya, di saat dia meninggal dunia, harum namanya. Ya, disebut-sebut oleh orang banyak, tetangganya ngomong, wah, itu orang baik banget. Orang ibadahnya luar biasa. Ya, itu orang amal solehnya banyak. Ya, itu orang rajinnya luar biasa. Orang menyebutin kebaikan itu, harum namanya, disebut kebaikannya. Ya, dan juga wa bi karamatil akhirah, dan Allah akan memberikan kemuliaan nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah makanya kata Imam Ghazali, hiduplah di dunia itu seperti lebah, jangan kau hidup di dunia itu seperti tikus. Lebah
dia mau nemplok di pohon apa aja, yang ditinggalkan apa? Madu. Ya, madu banyak gak yang teman orang? Orang banyak gak teman madu? Orang banyak teman madu. Dia nemplok di sono, ditinggalin madu. Dia nemplok di kembang nih, madu ya ditinggalin. Artinya dia main di pedok, kebaikannya banyak. Dia main di kobel, kebaikannya banyak. Dia main di cikote, itu banyak kebaikannya. Sehingga orang itu meninggal dunia, orang tahu. Ya kalau baru jamaah kita itu, ya, Yusuf itu kan, Jabur. Wah, orang terkenal begitu di mana aja. Sampai nggak kenal dia. Masjid mana nggak kenal dia, pasti kenal. Kenapa? Karena dia lihat rajin itu ibadahnya. Ya, sehingga ketika dia meninggal dunia, sholatnya banyak. Makanya kata Nabi, aksiru min ma'arifil mu'minin. Perbanyaklah kalian mengenal orang-orang mukmin. Fa'innahu likulli mu'minin syafa'a. Ya, karena sesungguhnya setiap orang mukmin itu dapat memberikan syafaat. Ya, kalau kita mati yang sholatin 100 orang aja kata Nabi, dosa kita dari yang kecil sampai yang besar diampuni oleh Allah. Gak apa-apa nyelokkan 100 nyolatin kita. Usah. Ya, mereka kita meninggal hari Selasa atau nunggu orang bekerja. Ya kan? Waktu al-masurin kita lihat, wah sholatin untuk 20 orang. Ya. Gitu. Tapi kalau dia bergaulnya bagus, hadir di majelisnya lagi, sholat subuhnya kemana hari ambil orang pada kenal sama dia, wah, ya mau mati kapan juga orang pada ikut melatih, ya, ya jangan kita hidup seperti tikus, ya tikus di mana-mana pasti digedekin orang, ya kita tidur jempol kita digigit. Ya, tikus, makanya ketika tikus mati, gila nggak kita? Gila, ya sama. Tikus ini dibaratkan orang yang di masyarakatnya, dia di narkoba, dia merusakkan anak muda kita, dia merusak kampung kita. Yang begini mati, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya udah mati tikusnya, aman udah kampung kita. Ya. وعليك أن تتفكر في الأخلاق والأعمال التي وصف الله بها أولياءه وأعداءه وفيما عدد الفريقين من الخير عاجل وآجل. وعليك dan mestinya kamu kata Habib Abdullah Haddad an tatafakkar, yaitu tafakkur fil akhlak, ya dalam akhlak wal amal. Walika anda tafakkur fil akhlak, dan mestinya kamu tafakkur fil akhlak wal amal, dan amal-amal allati wasafallahu biha, ya amal yang menyifati atau yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala biha awliya'ahu, ya dengannya kepada wali-walinya, wa'ada'ahu dan musuh-musuhnya, wa fi ma'addadil fariqaini, ya yang telah Allah menyediakan untuk kedua golongan tersebut minal khairil ajil, ya yaitu kebaikan ya di dunia, wal ajil ya dan juga di akhirat. Ya, nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk tafakkur bil akhlak, ya dan amal ya tafakkur akhlak kita. Ya selama ini bagaimana perbuatan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, dan apa yang kita kerjakan selama ini, ya yang menyifati Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, ya kepada wali-walinya, ya wali-walinya artinya wakil-wakilnya Allah, wa'ada'ahu dan musuh-musuhnya, bima adadil fariqaini, ya dan yang telah Allah menyediakan untuk kedua golongan tersebut. Ya, jadi kita harus tafakkur, ya mana orang yang baik, ya yang dicintai oleh Allah, mana musuhnya Allah, ya yaitu musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentang daripada perintah-perintah Allah. Nah, kita yang termasuk di mana di dalamnya, apakah kita termasuk orang yang punya akhlak yang baik dan amal kita baik,
sebagaimana disifati oleh Allah ya dengan kepada wali-walinya Allah atau sebaliknya ya. Nah, kita disifati dengan musuh-musuhnya Allah yang selalu menentangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah menyediakan ya untuk keduanya ya fariqaini minal khair ajili wa ajili. Ya, nah ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya dengan kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya uswah ya suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita. Nah, kita beruntung ya, makanya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tidak lain adalah ya untuk menyempurnakan akhlak kita. Gak hanya itu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada kita mana yang hak, mana yang batil ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu Allah, walaupun ada Allah perintahkan dalam Quran, tapi kan yang menjelaskan Nabi kita Muhammad ya, yang tahu daripada maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi kita Muhammad. Sehingga Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak dan Rasulullah diutus untuk hidayatihim ya, memberikan petunjuk kepada kita wal ma'asihim, dan juga untuk mengatur kehidupan kita di dunia ya, supaya kita hidup di dunia itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ya yang disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya kepada wali-walinya ya, wa'adahu dan musuh-musuhnya, wa fi ma'adadil fariqaini minal khair ajilin di dunia wal ajili, dan juga di akhirat ya. Ini ya, sebab dua pilihan doang ya, dunia wal akhirat. Kita kepengennya di dunia kita baik ya, di akhirat pun juga ya kita baik. Ini yang kita inginkan ya, di akhir penghujung daripada kehidupan kita. Ya, silakan mau tanya. Ini masuk bulan Rajab ya. Biasanya kita ya berdoa yang namanya Allah baik hadir wajah bawah sahabat. Dasarnya apa dari ulama? Iya, jadi di bulan Rajab ini ya, salah satu amaliyah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu yang diajarkan dan diperintahkan untuk perbanyak kita membaca doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, ini doa yang memang dianjurkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah di bulan Rajab itu perbanyak doa itu. Ya, ini langsung diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat diperintahkan untuk perbanyak doa itu di bulan Rajab. Hadis ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ada di kitab namanya kitab Kanzun Najah wa Surur. Ya, kitab Kanzun Najah wa Surur, buka aja di Google. Ya, kita Kanzun Najah wa Surur dari fadilah bulan Rajab. Tercantum semua itu. Apa yang diperintahkan untuk kita baca di bulan Rajab, di antaranya itu. Yang kedua, kita perbanyak istighfar, karena bulan Rajab ini sahru istighfar, bulan untuk istighfar, bulan untuk kita taubat. Ya, apa yang diajarkan oleh ulama, baca Rabbil firli wa rahmani wa atau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, nah, sampai akhir. Atau yang dijasakan oleh Habib Habsi kita itu baca istighfarnya ya, Rabbil firli Allahumma astaghfirullah ya Rabbi ya in kunta ghafara. Ya, kalau Habib Ali Habsi kita dan Habib Abdullah Sani kita, beliau menjelaskan ini istighfar ini ya, astaghfirullah ya Rabbi in kunta ya ghafara, in kuntu ghafara ya, in kuntu ghafara, itu baca 100 ya, itu satu faedahnya kita baca itu. Yang pertama, dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, untuk memperlancar rezeki kita banyak. Kalau kita baca 1000 bagi perempuan yang belum dikaruniai anak, nggak hamil-hamil,
baca istighfar itu 1000. Astagfirullah ya Rabbi in kuntu ghaffara. Astagfirullah ya Rabbi in kuntu ghaffara. Bacanya 1000 kalau pengen punya anak. Ya, kalau pengen dikaruniai anak. Ya. Jadi bacanya 1000. Kalau kita baca setiap hari 100 buat rezeki. Ya, itu buat rezeki. Ya, ini biasa Anda dapat ya dari Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Arsi. Ya, dari YouTube-nya Anda dapat. Kemudian Anda dapat juga dari Abdullah Sani. Ya, Abdullah Sani, Anda pun juga dapat dari Ustaz Muhsin Cawang. Ya, karena dia ajudannya, karena tangan-tangannya dia pernah dapat langsung ijazah di Abdullah Sani. Kemudian Anda dapat dari beliau, ya Ustaz Muhsin. Ya, astagfirullah ya Rabbi in kuntu ghaffara. Ya, astagfirullah ya Rabbi in kuntu ghaffara. Ya, 100 kalau buat rezeki, 1000 kalau pengen punya anak. Ya, oke. Ya, silakan. Iya, jadi tradisi ulama-ulama salaf, ulama-ulama salafiyah, ulama-ulama kita itu setiap bulan Rajab itu baca Sahih Bukhari. Ya, itu kita tadi udah mulai baca ya. Ya, ada yang mulai dari awal Rajab, ada yang udah mulai. Ya, ada yang pertengahan Rajab, ada yang mulai macam-macam. Yang penting di bulan Rajab itu. Ya, mereka menghidupkan atau tetap banyak mereka mengatakan kitab Bukhari. Ya, Bukhari. Nah, ini termasuk kalau dulu ada punya teman banyak muridnya Ustaz Kedaifur. Ya, Kedaifur Korojo itu kan banyak alumni Rubat. Jadi cerita kalau Kedaifur itu mulai dari pertengahan Rajab, ya itu baca kitab Bukhari, hatamkan kitab Bukhari. Itu kalau setiap hatam kurang satu hadis, beliau perintahkan jamaah itu yang hadir ribuan orang, duduk semuanya. Ya, beliau mengatakan Rasulullah pengen hadir. Tertaifur itu luar biasa. Ya, Rasulullah hadir. Semua jamaah disuruh duduk semuanya. Ya, nah Ustaz Taifur ini murid daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Ya, yang beliau itu ya bukan istikharahnya Sayyid Maliki. Ya, jadi kalau Sayyid Maliki mau kemana-mana, istiqorohin beliau. Atau mau ke Indonesia, ya setiap Sayyid Maliki mau ke Indonesia, istiqorohin dulu, bisa telepon. Ya, kalau nggak bagus, nggak berangkat Sayyid Maliki. Ya, ketika Sayyid Maliki itu kekeringan, ya air sumurnya kering, baru sono ngapurai, ya Sayyid Maliki perintahkan ya telepon, kalau istiqoroh minta petunjuk, ya Rasulullah. Ya, Rasulullah tunjukin di sini celular. Itu harus banyak. Makanya di Sayyid Maliki itu ada sumur namanya Bi'rul Taifur. Ya, Bi'rul Taifur, sumurnya Taifur. Asli di sekolahnya beliau. Itu luar biasa. Rasulullah dulu. Apa-apa itu kalau tidak petunjuk langsungnya ketemu Rasulullah. Termasuk ini Pilpres. Hadis. Nah, itu hadis juga asli sirahnya Taifur. Ya, asli sirahnya Taifur. Ya, dan wakilnya Muhammad pun juga asli sirahnya Taifur. Ya, ini salah dari Rasulullah. Ya. Ya, mudah-mudahan aja. Ya, mudah-mudahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وبركة الفاتحة لنا وابا النعمة وابا البركة وابا الصحة وابا السلامة وابا التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ الطريق حمل الملائكة المقربين
المخرجين اللهم افتح عليه وعلينا وعلينا وفتنا واجعلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فيها سبحانك ومن تحييك سلام على خير اللهم الحمد لله